Di bawah langit pagi yang masih diselimuti kabut tipis, desa Sukamaju tampak seperti lukisan yang tenang. Pohon-pohon kelapa bergoyang perlahan diterpa angin sepoi, dan suara ayam jantan berkokok menyambut mentari yang mulai mengintip di ufuk timur. Di sudut desa, sebuah rumah kayu bercat hijau tua berdiri kokoh, meski catnya sudah mulai mengelupas di beberapa sisi. Rumah itu kini menjadi tempatku memulai lembaran baru sebagai seorang istri. Namaku Sari, usiaku baru 24 tahun, dan 2 minggu lalu, aku resmi menjadi istri Bima, pria yang kucintai sejak masa kuliah di kota. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga di desa ini. Bima, dengan senyum lebar dan matanya yang penuh harap, berjanji akan memberikan kehidupan yang layak untukku. Namun, realitas segera menghampiri. Bima harus kembali ke kota, bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan elektronik, sementara aku memilih tinggal di desa bersama keluarganya. Hanya sementara, Sari, katanya sambil menggenggam tanganku erat sebelum berangkat. Kita akan punya rumah sendiri suatu hari nanti. Aku hanya mengangguk, mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah terbaik untuk kami. Hari pertamaku di rumah mertua terasa seperti melangkah ke dunia yang asing. Rumah kayu itu penuh dengan aroma masakan tradisional, campuran kunyit dan daun salam yang menguar dari dapur. Ibu mertuaku, yang dipanggil semua orang dengan sebutan Bu RT karena ia pernah menjabat sebagai ketua RT, adalah wanita berusia 60 tahun dengan rambut yang selalu disanggul rapi. Sorot matanya tajam, namun ada kehangatan yang terselip di balik sikapnya yang tegas. Sari, sini bantu ibu di dapur, panggilnya pagi itu. Suaranya menggema dari ujung rumah. Aku segera bergegas, mencoba menyesuaikan diri dengan ritme baru ini. Di sisi lain rumah, kakak iparku, Rudi, masih meringkuk di depannya meski matahari sudah tinggi. Rudi, 28 tahun, adalah anak sulung Bu RT yang belum juga menemukan pekerjaan tetap. Nanti juga kerja, lah, kalau ada rezeki, katanya suatu kali dengan nada santai, sambil menyeruput kopi hitam. Aku hanya tersenyum kecil, tak ingin menghakimi, meski dalam hati aku bertanya-tanya bagaimana ia bisa begitu rileks sementara tanggungan keluarga bertumpu pada gaji Bima. Hari-hari pertamaku di desa dipenuhi dengan adaptasi. Aku belajar cara menumbuk bumbu dengan ulekan batu, sesuatu yang tak pernah kulakukan di kota. Aku juga mulai mengenal tetangga, yang dengan ramah menyapaku setiap kali lewat di depan rumah. Menantu baru Bu RT, ya? Cantik, mirip artis. Canda Maksari, tetangga sebelah, sambil membawa keranjang penuh sayuran. Aku tertawa, meski sedikit kikuk, mencoba membaur dengan kehidupan desa yang begitu berbeda dari hiruk-pikuk kota. Namun, di balik suasana hangat itu, ada perasaan yang mulai menggelitik di hatiku. Bu RT, meski baik hati, punya cara sendiri dalam mengatur rumah. Setiap pagi, ia akan memberikan daftar tugas, menyapu halaman, mencuci pakaian, atau membantu memasak untuk makan siang. Aku tak keberatan, karena memang itulah kewajibanku sebagai menantu. Tapi, ada momen ketika Bu RT berkata, Sari, nanti kalau gaji Bima masuk, ibu yang atur, ya? Biar kebutuhan rumah terpenuhi. Aku hanya mengangguk, tak ingin memicu konflik di awal pernikahan. Namun, kata-kata itu meninggalkan jejak di pikiranku, seperti kerikil kecil yang terselip di sandal. Malam hari, ketika aku duduk di beranda sambil menatap bintang-bintang, aku merenungkan hidupku yang baru. Bima menelepon. Suaranya terdengar lelah namun penuh semangat. Sari, kamu baik-baik di sana, ya? Aku kerja keras buat kita, katanya. Aku tersenyum, mencoba menenangkan hatiku sendiri. Iya, Mas. Aku baik-baik saja, jawabku, meski ada sedikit keraguan yang mulai bersemayam. Aku ingin percaya bahwa tinggal bersama mertua hanyalah fase sementara, tapi ada firasat bahwa perjalanan ini tak akan semudah yang kubayangkan. Di ujung beranda, lampu minyak tanah yang menyala redup seolah menjadi saksi bisu mimpiku. Aku ingin membangun kehidupan yang bahagia bersama Bima, tapi entah mengapa, rumah kayu ini terasa seperti sangkar yang nyaman namun penuh aturan tak tertulis. Aku menarik napas dalam-dalam,
mencium aroma tanah basah yang khas setelah hujan sore tadi. Sabar, Sari, bisikku pada diri sendiri. Ini baru permulaan. Malam itu, aku tidur dengan hati yang penuh harap, namun juga dengan sedikit kecemasan tentang apa yang akan terjadi ketika gaji pertama Bima tiba. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu yang sudah tua, menerangi ruang tamu sederhana di rumah mertua. Aroma kopi tubruk yang diseduh Bu RT menguar dari dapur, bercampur dengan bau kayu bakar yang digunakan untuk memasak. Aku, Sari, bangun lebih awal dari biasanya, berusaha menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan di Desa Sukamaju. Jam baru menunjukkan pukul 5 pagi, tapi suara ayam berkokok dan gemericik air dari sumur di halaman belakang sudah menjadi alarm alami yang tak bisa kuhindari. Sari, bantu ibu nyiapin sarapan, ya? Panggil Bu RT dari dapur. Suaranya tegas namun tak kehilangan kehangatan. Aku segera melangkah ke dapur, di mana Bu RT sudah sibuk mengulek sambal di cobek batu. Di sampingnya, setumpuk daun singkong dan tempe menunggu untuk diolah. Hari ini kita masak sayur daun singkong sama tempe goreng, katanya sambil menunjukkan bahan-bahan yang tersusun rapi di meja kayu. Aku mengangguk, mengambil pisau untuk memotong tempe, sambil mencuri pandang ke arah Bu RT. Wanita ini punya aura yang membuat semua orang di rumah ini patuh, termasuk aku, yang masih berusaha mencari tempatku di keluarga ini. Hari-hariku di rumah mertua mulai membentuk pola yang teratur. Pagi dimulai dengan membantu Bu RT di dapur, lalu menyapu halaman yang dipenuhi daun kering dari pohon mangga di depan rumah. Setelah itu, aku biasanya mencuci pakaian di sumur belakang, sambil mendengarkan cerita tetangga yang datang untuk mengambil air. Siang hari, aku membantu menyiapkan makan siang, dan sore biasanya dihabiskan untuk mengobrol dengan Bu RT atau sekadar duduk di beranda sambil menikmati angin sepoi. Tapi, di tengah rutinitas yang tanpa harmonis ini, ada sosok yang membuatku mulai merasa tak nyaman. Rudi, kakak iparku. Rudi, yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga sebagai anak sulung, lebih sering terlihat bersantai di teras dengan secangkir kopi atau ponsel tuanya. Males. Sar, kerja di sawah capek. Lagian, gaji Bima kan cukup buat kita semua, katanya suatu pagi, saat aku bertanya kenapa ia tak ikut ke pasar bersama tetangga lain. Nada santainya membuatku ingin memprotes, tapi aku menahan diri. Aku masih baru di keluarga ini, dan aku tak ingin dianggap lancang. Namun, di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan keluarga ini akan bergantung pada gaji Bima? Bu RT, di sisi lain, adalah pusat kendali rumah ini. Setiap keputusan, dari menu makanan hingga pengeluaran kecil untuk kebutuhan sehari-hari, harus melalui persetujuannya. Ia sering bercerita tentang masa mudanya, ketika ia dan mendiang suaminya bekerja keras untuk membesarkan Bima dan Rudi. Kami dulu susah, Sari. Makanya, ibu nggak mau kalian susah sekarang, katanya suatu sore, sambil menyeruput teh manis. Aku tersenyum, mencoba menghargai ceritanya, tapi ada sedikit rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Aku merasa seperti tamu di rumah ini, bukan anggota keluarga yang punya hak untuk ikut menentukan. Sore itu, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Rudi mendekat dengan langkah santai. Sar, nanti kalau gaji Bima masuk, pinjam 100.000, ya? Mau beli rokok sama pulsa, katanya, sambil menggaruk kepalanya yang berambut tipis. Aku tersenyum kaku, tak tahu harus menjawab apa. Nanti tanya Mas Bima. Ya, Kak. Jawabku akhirnya, berusaha tetap sopan. Rudi hanya mengangguk, lalu kembali ke teras, meninggalkanku dengan perasaan yang semakin gelisah. Aku mulai menyadari bahwa kehidupan di rumah ini tak sesederhana yang kubayangkan. Malam hari, saat aku berbicara dengan Bima melalui telepon, aku mencoba menceritakan rutinitas baruku. Mas, di sini aku bantu ibu sama pekerjaan rumah, tapi, entah kenapa, aku merasa nggak punya tempat. Keluhku pelan, tak ingin terdengar mengeluh. Bima menenangkanku dengan suaranya yang lembut. Sabar, sayang. Aku tahu ini nggak gampang, tapi ibu cuma ingin yang terbaik buat kita semua. Nanti kalau gajiku masuk, kita bisa mulai nabung buat masa depan kita. Kata-katanya menghibur,
Tapi aku tak bisa mengabaikan firasat bahwa gaji yang Bima maksud mungkin tak akan sepenuhnya sampai ke tanganku. Seiring hari-hari berlalu, aku mulai melihat pola yang lebih jelas. Bu RT selalu punya alasan untuk mengatur segalanya, termasuk keuangan keluarga. Sari, nanti ibu yang pegang uang Bima, ya? Ibu tahu mana yang penting, katanya suatu kali, dengan nada yang tak membuka ruang untuk diskusi. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa seperti burung dalam sangkar emas, dikelilingi kehangatan keluarga, tapi tanpa kebebasan untuk mengatur hidupku sendiri. Di beranda rumah, di bawah langit malam yang penuh bintang, aku berbisik pada diri sendiri. Sari, kamu harus kuat. Ini baru awal. Tapi, di sudut hatiku, ada pertanyaan yang terus menggema. Apakah aku bisa bertahan di tengah dinamika keluarga ini? Hari itu akhirnya tiba. Hari yang kutunggu-tunggu sejak Bima berangkat kembali ke kota. Pagi masih terasa sejuk di Sukamaju, dengan embun yang masih menempel di daun pisang di halaman belakang. Aku sedang menyapu halaman ketika ponselku berdering. Nama Bima muncul di layar, dan jantungku berdegup kencang. Sar, gajiku masuk hari ini. Aku transfer ke rekening ibu, ya? Biar lebih gampang untuk kebutuhan rumah. Katanya dengan nada penuh semangat. Aku tersenyum, meski ada sedikit rasa tidak nyaman di hatiku. Iya, Mas. Nanti aku ngobrol sama ibu. Jawabku, berusaha terdengar ceria. Setelah telepon ditutup, aku kembali menyapu, tapi pikiranku melayang. Gaji pertama Bima setelah kami menikah seharusnya menjadi momen bahagia. Tanda bahwa kami mulai membangun masa depan bersama. Tapi, kata-kata Bima tentang mengirim uang ke rekening Bu RT membuatku sedikit gelisah. Aku ingin percaya bahwa Bu RT akan mengelola uang itu dengan bijak. Tapi pengalaman beberapa minggu terakhir di rumah ini membuatku ragu. Aku menghela napas, mencoba menepis perasaan itu, dan kembali fokus pada sapu di tanganku. Siang hari, Bu RT duduk di ruang tamu dengan ponselnya, memeriksa sesuatu dengan wajah serius. Sari, gaji Bima sudah masuk. Alhamdulillah, cukup untuk kebutuhan sebulan, katanya tanpa menoleh. Jari-jarinya masih sibuk mengetik. Aku menghampiri, berharap bisa ikut berdiskusi tentang rencana penggunaan uang itu. Bu, mungkin kita bisa sisihkan sedikit untuk tabungan, ya? Buat masa depan aku sama Mas Bima. Usulku dengan hati-hati, mencoba menjaga nada sopan. Bu RT menoleh. Matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tabungan? Nanti dulu. Sari, kebutuhan rumah dulu yang penting. Belanja bulanan, bayar listrik, sama obat-obatan ibu. Lagian, Rudi juga butuh bantuan buat cari kerja. Katanya, nadanya tegas seperti tak membuka ruang untuk diskusi. Aku hanya mengangguk. Meski di dalam hati ada perasaan kecewa yang mulai membuncah. Aku ingin protes. Tapi aku tahu posisiku sebagai menantu baru membuatku harus menahan diri. Sore itu, Rudi muncul dari kamarnya dengan wajah ceria. Bu, aku mau ke kota besok. Beli sepatu baru biar bisa wawancara kerja. Katanya sambil duduk di samping Bu RT. Aku, yang sedang memotong sayuran di dapur, mendengar percakapan itu dengan jelas. Ambil aja dari uang Bima, Ruth. Tapi jangan banyak-banyak, ya. Jawab Bu RT dengan nada lembut. Jauh berbeda dari nada yang ia gunakan saat berbicara denganku. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. Sepatu baru untuk wawancara? Bukankah Rudi sudah punya sepatu yang cukup layak? Malam harinya, aku duduk di beranda, menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Aku mencoba menghubungi Bima, ingin menceritakan apa yang terjadi, tapi sinyal di desa ini seringkali buruk. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku bisa mendengar suaranya. Mas, tadi ibu bilang gajimu buat kebutuhan rumah sama buat Rudi cari kerja. Aku cuma usul buat nabung, tapi ibu bilang kebutuhan rumah lebih penting. Kataku, berusaha menjaga nada agar tak terdengar seperti mengadu. Bima diam sejenak sebelum menjawab. Sabar ya, sayang. Ibu kan pengalaman ngatur keuangan. Kita percaya dulu sama ibu. Kata-kata Bima seharusnya menenangkanku, tapi malah membuatku semakin gelisah.
Aku ingin mempercayai Bu RT. Tapi aku juga ingin punya kendali atas masa depanku sendiri. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Lalu kembali ke kamar kecil yang kini menjadi tempatku beristirahat. Di sana, aku menatap langit-langit kayu yang sudah mulai retak, seolah mencerminkan perasaanku yang mulai goyah. Keesokan harinya, Bu RT mengajakku ke pasar untuk belanja bulanan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, ia membeli beras, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Tapi, aku juga memperhatikan bahwa ia membeli beberapa barang yang sepertinya bukan kebutuhan mendesak. Sebotol sirup mahal dan sekantong buah impor yang harganya cukup tinggi untuk standar desa. Buah ini buat Rudy, biar semangat cari kerja, katanya saat aku melirik dengan rasa penasaran. Aku hanya tersenyum kecil, tapi di dalam hati, aku mulai menghitung-hitung berapa banyak uang yang sebenarnya tersisa dari gaji Bima. Saat kembali ke rumah, Rudy sudah menunggu dengan tas kecil di tangannya. Bu, aku berangkat ke kota sekarang, ya? Nanti sore balik, katanya, lalu pergi dengan langkah ringan. Aku memandang kepergiannya dari beranda, bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan mencari kerja atau hanya sekadar jalan-jalan. Perasaan itu semakin kuat ketika malam harinya Rudy pulang dengan sepatu baru yang tampak mahal dan sebuah ponsel baru yang ia pamerkan dengan bangga. Biar lebih pede kalau wawancara, katanya sambil tersenyum lebar. Malam itu, aku duduk sendirian di beranda, memandang bulan yang bersinar terang di langit Sukamaju. Aku mulai menyadari bahwa gaji Bima, yang seharusnya menjadi fondasi bagi mimpiku dan Bima, kini berada di tangan orang lain. Aku ingin percaya pada niat baik Bu RT, tapi aku juga tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sebagian besar uang itu sepertinya digunakan untuk memanjakan Rudy. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus menemukan cara untuk melindungi masa depanku dan Bima, meski itu berarti harus menghadapi ketegangan dengan keluarga yang kini menjadi rumahku. Pagi di Sukamaju selalu dimulai dengan suara adzan subuh yang menggema dari masjid kecil di ujung desa, diikuti oleh kicauan burung yang seolah menyambut hari baru. Aku, Sari, sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit, membantu Bu RT menyiapkan sarapan sederhana. Nasi, sambal, dan telur ceplok untuk keluarga. Tapi pagi ini, pikiranku tidak sepenuhnya ada di dapur. Gaji kedua Bima baru saja masuk kemarin, dan seperti sebelumnya, Bu RT langsung mengambil alih dengan alasan yang sama, kebutuhan rumah. Aku mencoba memahami, tapi rasa tidak nyaman di hatiku semakin membesar, seperti awan gelap yang perlahan menggumpal di langit cerah. Sari, nanti bantu ibu ke pasar, ya? Kita perlu beli beras sama minyak goreng lagi, kata Bu RT sambil mengaduk sayur kolplai di wajan. Aku mengangguk, tapi kali ini aku memberanikan diri bertanya. Bu, gaji Mas Bima bulan ini cukup nggak buat kebutuhan rumah? Mungkin kita bisa sisihkan sedikit untuk tabungan. Bu RT berhenti mengaduk sejenak, menoleh padaku dengan alis sedikit terangkat. Kebutuhan rumah dulu yang penting. Sari, beras, sayur, obat-obatan ibu, sama bayar utang Rudy ke temennya. Kalau ada sisa, baru kita pikirin tabungan. Jawabnya dengan nada yang terdengar logis, tapi ada nada final yang membuatku tahu diskusi ini sudah selesai. Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa kecewa yang mulai menggerogoti. Utang Rudy? Lagi? Aku ingat bulan lalu Rudy meminta uang untuk wawancara kerja, yang berujung pada sepatu baru dan ponsel baru. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi melihat ekspresi Bu RT yang tegas, aku memilih diam. Aku kembali memotong bawang, tapi pikiranku terus berputar. Berapa banyak utang yang dimiliki Rudy? Dan kenapa gaji Bima harus menanggung semua itu? Di pasar, suasana ramai dengan suara tawar-menawar dan aroma ikan segar yang bercampur dengan bau sayuran. Bu RT bergerak dengan lincah, memilih beras, membeli ikan, dan tak lupa mengambil beberapa botol kecap manis yang katanya disukai Rudy. Aku mengikuti dari belakang, membawa keranjang belanjaan, tapi mataku tak bisa lepas dari tumpukan uang yang Bu RT keluarkan dari dompetnya. Uang yang seharusnya menjadi bagian dari masa depanku dan Bima. Bu, ini ikan agak mahal. Apa nggak kita cari yang lebih murah? Tanyaku, mencoba menghemat. Bu RT tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Sari.
Rudi suka ikan segar. Lagian, kan, gaji Bima cukup. Kata-kata itu terasa seperti tamparan halus. Aku ingin bilang bahwa gaji Bima bukan milik Rudi, tapi milik kami, aku dan Bima, yang sedang berjuang membangun keluarga kecil kami. Tapi lagi-lagi, aku menahan diri. Aku hanya tersenyum kaku, lalu membantu membawa belanjaan kembali ke rumah. Di perjalanan pulang, aku melihat Rudi duduk di warung kopi pinggir jalan, tertawa lepas bersama teman-temannya, dengan rokok di tangan dan secangkir kopi di depannya. Aku menghela napas panjang, merasa semakin terjebak dalam situasi yang tak bisa kugenggam. Malam itu, aku mencuri waktu untuk menelepon Bima. Sinyal di desa ini memang sering bermasalah, tapi untungnya malam ini cukup jelas. Mas, gaji bulan ini juga ibu yang pegang. Katanya buat belanja, obat, sama bayar utang Rudi. Kataku, berusaha menjaga nada agar tak terdengar seperti keluhan. Bima diam sejenak, lalu menjawab. Ya, sayang, ibu kan tahu mana yang penting. Rudi lagi susah. Mungkin kita bantu dulu. Nanti kalau Rudi udah kerja, kita bisa nabung. Aku ingin berteriak bahwa Rudi tak pernah terlihat serius mencari kerja. Tapi aku hanya mengangguk meski Bima tak bisa melihatku. Iya, Mas, jawabku pelan. Tapi hatiku terasa semakin berat. Keesokan harinya, aku mendengar Bu RT berbicara dengan Rudi di ruang tamu. Ruth, ini uang buat bayar utangmu ke Pak Haji. Jangan lupa, ya, nanti malu ibu kalau ditagih. Katanya sambil menyerahkan segepok uang. Rudi hanya mengangguk, lalu kembali ke kamarnya dengan ponsel di tangan. Aku, yang sedang menyapu di sudut ruangan, tak bisa menahan diri untuk mencuri pandang. Berapa banyak utang yang dimiliki Rudi? Dan kenapa Bu RT terus membiayainya? Aku mulai merasa bahwa gaji Bima bukan hanya digunakan untuk kebutuhan rumah, tapi juga untuk menutupi gaya hidup Rudi yang tak kunjung berubah. Hari-hari berlalu, dan pola itu terus berulang. Setiap gaji Bima masuk, Bu RT akan memberikan alasan yang terdengar masuk akal. Belanja bulanan, obat untuk tekanan darahnya, atau utang Rudi yang seolah tak pernah habis. Aku mulai mencatat pengeluaran di buku kecil yang kusimpan di laci kamarku, mencoba memahami kemana perginya uang-uang itu. Aku juga mulai menyadari bahwa Bu RT selalu punya cara untuk membuat keputusannya terlihat sebagai kebaikan untuk keluarga. Tapi aku tak bisa mengelak dari perasaan bahwa aku dan Bima sedang dikorbankan. Malam itu, aku duduk di beranda, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Angin sejuk membelai wajahku, tapi hatiku terasa sesak. Aku ingin hidup bahagia dengan Bima. Tapi bagaimana caranya jika setiap kerja kerasnya seolah lenyap di tangan orang lain? Aku memejamkan mata, berdoa agar aku bisa menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus mulai bergerak, entah dengan cara apa, untuk melindungi mimpiku Mei berikutnya. Aku tak tahu bagaimana, tapi aku tak akan membiarkan keluargaku terus hidup seperti ini selamanya. Langit Sukamaju pagi itu tampak mendung, seolah mencerminkan gejolak di hatiku. Aroma tanah basah dari hujan semalam masih tercium, bercampur dengan bau kayu bakar dari dapur Bu RT. Aku, Sari, berdiri di beranda rumah kayu, memandang halaman yang baru saja kusapu. Sudah 3 bulan aku tinggal di sini, tapi perasaan terjebak semakin kuat. Gaji Bima, yang seharusnya menjadi fondasi masa depan kami, selalu lenyap di tangan Bu RT dengan berbagai alasan. Belanja bulanan, obat-obatan, dan yang paling membuatku kesal, utang-utang Rudi yang seolah tak pernah habis. Hari ini, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tak bisa lagi hanya diam. Pagi itu, seperti biasa, aku membantu Bu RT di dapur. Kami sedang menyiapkan sayur lodeh untuk makan siang, dan suara ulekan batu yang menggiling bumbu mengisi keheningan di antara kami. Tiba-tiba, Bu RT berkata, Sari, gaji Bima bulan ini sudah masuk. Ibu ambil dulu buat bayar utang Rudi ke Pak Haji, sama beli obat ibu. Sisanya buat belanja bulanan. Nada suaranya biasa. Seperti ini adalah hal wajar yang tak perlu didiskusikan. Tapi kali ini, sesuatu dalam diriku memberontak. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga nada tetap sopan. Bu
Boleh nggak kalau aku sama Mas Bima pegang sebagian gajinya? Kami juga mau nabung buat masa depan, kataku. Suaraku sedikit gemetar tapi penuh tekad. Bu RT berhenti mengulek, menoleh padaku dengan alis terangkat. Matanya menatapku tajam, seolah aku baru saja melanggar aturan tak tertulis. Sari, ibu yang tahu kebutuhan rumah ini. Kalau ibu nggak atur, nanti semuanya berantakan. Lagian, Rudi lagi susah. Kamu kan tahu dia belum dapat kerja. Jawabnya, nadanya tegas dan sedikit dingin. Aku ingin bilang bahwa Rudi tak pernah terlihat serius mencari kerja. Tapi aku menahan diri. Iya, Bu, tapi aku cuma ingin kami punya tabungan sedikit. Masa depan kami juga penting. Balasku, mencoba tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Bu RT menghela napas, lalu kembali mengulek bumbu, seolah percakapan itu sudah selesai. Nanti kalau Rudi sudah kerja, kalian pasti bisa nabung. Sekarang bantu dulu keluarga, Sari, katanya, dan aku tahu tak ada gunanya melanjutkan. Aku kembali memotong terong, tapi tanganku gemetar karena emosi yang kutahan. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini, yang kerja keras suamiku hanya dimanfaatkan untuk orang lain. Siang itu, Rudi muncul dari kamarnya dengan pakaian yang baru dicuci. Wajahnya ceria seperti tak punya beban. Bu, aku mau ke kota. Ketemu teman yang bilang ada peluang kerja. Katanya sambil mengambil sepiring nasi. Aku meliriknya, memperhatikan sepatu barunya yang mengkilap. Sepatu yang dibeli bulan lalu dari gaji Bima. Ruth, kerjaan yang kemarin gimana? Katanya ada wawancara. Tanyaku, tak bisa menahan rasa penasaran. Rudi tersenyum kecil. Ah, nggak cocok, Sar. Perusahaannya jauh. Gajinya kecil. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu itu hanya alasan. Malam harinya, aku duduk di beranda dengan buku catatan kecil yang sudah kugunakan untuk mencatat pengeluaran. Dari gaji Bima 3 bulan terakhir, hampir setengahnya digunakan untuk kebutuhan yang tak jelas. Utang Rudi, barang-barang yang tak terlalu penting, dan belanja yang menurutku bisa dihemat. Aku mencoba menghubungi Bima, dan setelah beberapa kali gagal karena sinyal buruk, akhirnya suaranya terdengar di ujung telepon. Mas, aku nggak tahan lagi. Gaji kamu selalu ibu yang pegang, dan sebagian besar buat Rudi. Kami kapan punya apa-apa kalau gini caranya? Kataku. Suaraku bergetar karena emosi yang sudah tak bisa kubendung. Bima diam sejenak, lalu menjawab dengan nada pelan. Sari, aku tahu kamu capek, tapi ibu kan cuma ingin keluarga kita baik-baik saja. Rudi lagi susah. Mungkin kita bantu dulu. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk. Aku ingin berteriak bahwa Rudi tak pernah berusaha, tapi aku hanya berkata, Mas, aku cuma minta kami punya hak atas kerja kerasmu. Aku nggak mau hidup kami cuma buat nutupin orang lain. Bima menghela napas. Aku coba ngomong sama ibu, ya? Sabar dulu, sayang. Percakapan itu tak memberiku ketenangan seperti yang kuharapkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding kayu yang mulai lapuk. Aku mulai menyadari bahwa jika aku terus diam, aku dan Bima tak akan pernah punya apa-apa. Ketidakadilan yang kurasakan, gaji Bima yang lenyap untuk kebutuhan yang tak sepenuhnya penting, membuatku bertekad untuk berubah. Aku tak bisa terus bergantung pada janji-janji kosong bahwa nanti Rudi akan kerja, atau nanti kita bisa nabung. Aku harus bertindak. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil menjadi pemicu. Bu RT meminta aku mengambil uang dari dompetnya untuk membayar penjual sayur yang datang ke rumah. Saat membuka dompet, aku melihat beberapa lembar uang yang tersisa dari gaji Bima, jauh lebih sedikit dari yang kuharapkan. Di samping dompet, ada nota pembelian dari toko elektronik di kota. Aku meliriknya, dan jantungku terasa berhenti sejenak. Nota itu untuk sebuah televisi kecil, dibeli kemarin, dengan nama Rudi sebagai pembeli. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri, tapi amarahku membuncah. Televisi? Sementara aku dan Bima bahkan belum punya apa-apa untuk masa depan kami? Aku tak bisa lagi diam. Sore itu, aku menghampiri Bu RT yang sedang duduk di ruang tamu.
Bu, aku lihat nota TV baru buat Rudi. Itu dari gaji Mas Bima, ya? Tanyaku. Suaraku bergetar tapi penuh tekad. Bu RT tampak terkejut, tapi dengan cepat mengembalikan ekspresinya. Iya, Sari. TV itu buat hiburan di rumah. Rudi kan perlu istirahat biar semangat cari kerja. Katanya, nadanya defensif. Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, aku nggak keberatan bantu keluarga. Tapi gaji Mas Bima itu kerja keras dia. Aku cuma minta bagian kami disisihkan. Kami juga punya mimpi. Suasana menjadi tegang. Bu RT menatapku dengan mata menyipit, lalu berkata, Sari, kamu baru di keluarga ini. Belum tahu susahnya ibu ngurus semuanya. Kalau nggak suka, ngomong sama Bima. Kata-kata itu terasa seperti tamparan, tapi juga membakar semangatku. Aku tahu, ini adalah awal dari perjuanganku melawan ketidakadilan yang kurasakan. Di beranda malam itu, di bawah langit Sukamaju yang penuh bintang, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan berjuang untuk Haku dan Bima, meski itu berarti menghadapi ketegangan dengan keluarga yang kini menjadi rumahku. Langit Sukamaju pagi itu terlihat cerah. Namun hatiku masih diselimuti awan kelabu dari kejadian kemarin. Aku, Sari, masih teringat nada tajam Bu RT saat aku mempertanyakan pembelian televisi untuk Rudi. Kamu baru di keluarga ini, katanya, seolah aku tak punya hak untuk bersuara. Kata-kata itu terus bergema di kepalaku, seperti cambuk yang justru membangkitkan semangatku untuk melawan ketidakadilan yang kurasakan. Aku tak bisa lagi hanya diam, menunggu keajaiban yang mungkin tak pernah datang. Hari ini, aku memutuskan untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Pagi itu, seperti biasa, aku membantu Bu RT di dapur, menyiapkan sarapan dengan nasi goreng dan telur mata sapi. Tapi suasana terasa berbeda. Bu RT lebih banyak diam, hanya memberikan instruksi singkat seperti, Sari, potong bawangnya kecil-kecil, tanpa obrolan hangat seperti biasanya. Aku tahu ia masih kesal karena aku berani mempertanyakan keputusannya. Aku memilih untuk tak memperpanjang ketegangan, tapi di dalam hati, aku bertekad. Aku harus mulai mengambil kendali atas hidupku dan Bima. Saat menyapu halaman, aku melihat Rudi duduk di teras, asyik dengan ponselnya, tertawa kecil sambil menonton sesuatu di televisi baru itu. Televisi itu, yang dibeli dengan gaji Bima, berdiri mencolok di ruang tamu, seolah mengejek kerja keras suamiku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, sebuah kejadian kecil menjadi pemicu yang mengubah segalanya. Rudi mendekatiku, masih dengan senyum santainya. Sar, nanti kalau gaji Bima masuk lagi, pinjam 100.000, ya? Mau beli aksesoris motor, katanya, seolah itu adalah permintaan biasa. Aku berhenti menyapu, menatapnya dengan mata menyipit. Kak, gaji Mas Bima itu buat kebutuhan kami juga. Kakak kan tahu, kami lagi nabung buat masa depan. Kataku, suaraku tegas meski jantungku berdegup kencang. Rudi tampak terkejut, lalu tertawa kecil. Ya ampun, Sar, santai aja. Kan cuma 100.000. Lagian, ibu yang atur uangnya. Kata-katanya seperti percikan api yang menyulut amarahku. Aku tak bisa lagi menahan diri. Kak, kalau kakak nggak kerja, jangan harap terus-terusan minta dari gaji Mas Bima. Kami juga punya mimpi, kataku. Suaraku lebih keras dari yang kuharapkan. Rudi terdiam, wajahnya memerah. Ia berbalik dan masuk ke rumah tanpa sepatah kata pun. Aku berdiri di halaman, tanganku masih memegang sapu, merasa campur aduk antara lega dan cemas. Aku tahu aku baru saja melanggar batas sopan santun sebagai menantu, tapi aku juga merasa bebas. Seolah beban yang selama ini menekanku sedikit terangkat. Aku tahu, ini adalah titik balik, momen di mana aku memutuskan untuk tak lagi hanya mengikuti arus. Malam itu, aku menghubungi Bima. Sinyal di desa ini masih sering bermasalah, tapi aku berhasil mendengar suaranya yang lelah namun penuh kasih sayang. Mas, aku nggak tahan lagi. Rudi tadi minta uang lagi, buat aksesoris motor. Gaji kamu selalu habis. Dan aku nggak punya apa-apa buat masa depan kita.
kataku. Air mata mulai menggenang. Bima diam sejenak, lalu menjawab dengan nada serius. Sari, aku tahu kamu capek. Aku salah karena cuma bilang sabar tanpa ngasih solusi. Mulai bulan depan, aku akan kirim sebagian gaji ke rekeningmu. Kita nabung bareng, ya? Kata-kata Bima seperti angin sejuk di tengah panasnya hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Aku tersenyum di tengah air mata. Makasih, Mas. Aku cuma ingin kita punya sesuatu buat diri kita sendiri. Setelah menutup telepon, aku duduk di beranda, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tahu perjuangan ini baru dimulai, tapi setidaknya aku punya sekutu, Bima, yang akhirnya mulai memahami posisiku. Keesokan harinya, aku mulai mencari cara untuk mandiri. Di pasar, aku memperhatikan Maksari, tetangga sebelah, yang berjualan sayuran dan tampak selalu ceria meski hidupnya sederhana. Aku mendekatinya, mencoba mencari inspirasi. Mak, gitu-gitu jualan sayuran lumayan, ya? Bisa nabung gak? Tanyaku sambil membantu mengangkut keranjangnya. Maksari tersenyum lebar. Lumayan, Sari. Kalau rajin, sehari bisa dapat 50.000 bersih. Kuncinya, jangan malu sama kerja keras. Kata-katanya sederhana, tapi membakar semangatku. Aku mulai berpikir, mungkin aku bisa mulai berjualan sesuatu yang kecil tapi bisa memberiku penghasilan sendiri. Sore itu, aku duduk di kamar kecilku, menulis ide di buku catatanku. Aku ingat keahlianku membuat kue kering saat kuliah, kue nastar dan kastengel yang selalu laku di acara kampus. Mungkin aku bisa mulai berjualan kue, menawarkannya ke tetangga atau di pasar. Aku juga berpikir untuk menyisihkan sebagian kecil dari uang belanja yang diberikan Bu RT untuk membeli bahan-bahan awal. Itu berarti aku harus lebih hemat dalam mengatur kebutuhan dapur. Tapi aku yakin aku bisa melakukannya. Malam itu, aku berdoa di bawah langit Sukamaju, meminta kekuatan untuk menjalani rencanaku. Aku tahu langkah ini tak akan mudah. Bu RT mungkin akan marah jika tahu aku mulai mengambil inisiatif sendiri, dan Rudi mungkin akan terus meminta dengan santainya. Tapi aku tak peduli lagi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa melawan ketidakadilan yang kurasakan, bukan dengan amarah, tapi dengan kerja keras dan tekad. Di dalam hati, aku berjanji, aku akan membangun masa depan untukku dan Bima, meski itu berarti harus berjalan di jalan yang penuh rintangan. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, menerangi kamarku yang sederhana di rumah mertua di Sukamaju. Aku, Sari, bangun dengan semangat baru, meski ada sedikit rasa cemas di hatiku. Setelah kejadian dengan Rudi dan percakapan tegas dengan Bu RT, aku tahu aku tak bisa lagi hanya mengeluh atau menunggu keajaiban. Tekadku untuk mandiri sudah bulat, dan pagi ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa melawan ketidakadilan yang kurasakan, bukan dengan konfrontasi, tapi dengan kerja keras dan usaha nyata. Di dapur, seperti biasa, aku membantu Bu RT menyiapkan sarapan. Bau tempe goreng dan sambal terasi mengisi udara, tapi suasana antara kami masih agak kaku sejak pertengkaran kecil tentang televisi Rudi. Sari, nanti bantu ibu ke pasar, ya? Kita perlu beli beras lagi, kata Bu RT, nadanya datar. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku sudah merencanakan sesuatu. Aku akan memanfaatkan waktu di pasar untuk mempelajari lebih banyak tentang berjualan, terutama setelah percakapanku dengan Maksari kemarin. Ide untuk menjual kue kering mulai terasa seperti jalan keluar yang nyata. Di pasar, suasana ramai dengan suara pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Aku memperhatikan dengan saksama bagaimana Maksari melayani pelanggan, tersenyum ramah sambil menjelaskan kualitas sayurannya. Aku mendekatinya saat ada waktu luang. Mak, kalau mau jualan kue kering di pasar, kira-kira laku nggak? Ya? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Maksari tertawa kecil. Laku, Sari, asal rasanya enak dan harganya pas. Orang di desa ini suka kue buat acara arisan atau hajatan. Kata-katanya membuatku semakin yakin. Aku memutuskan untuk memulai dengan kue nastar, yang resepnya sudah kukuasai sejak kuliah.
Sepulang dari pasar, aku mulai menghitung-hitung. Uang belanja yang diberikan Bu RT biasanya cukup untuk kebutuhan dapur. Tapi aku tahu aku bisa menghemat sedikit dengan membeli bahan yang lebih murah tanpa mengorbankan kualitas. Aku mencatat di buku kecilku, tepung, mentega, telur, dan selai nanas untuk nastar. Jika aku bisa menyisihkan Rp10.000 setiap hari dari uang belanja, dalam seminggu aku bisa membeli bahan untuk membuat kue percobaan. Aku tahu ini berisiko. Bu RT mungkin akan curiga jika aku terlalu hemat, tapi aku harus mencoba. Sore itu, aku menghubungi Bima. Sinyal di desa ini masih sering bermasalah, tapi untungnya aku bisa mendengar suaranya dengan jelas. Mas, aku mau coba jualan kue kering di pasar. Aku pikir, kalau aku punya penghasilan sendiri, kita bisa nabung lebih cepat buat rumah kita. Kataku, penuh semangat. Bima terdiam sejenak, lalu menjawab, "Bagus, sayang. Aku dukung. Mulai bulan ini, aku kirim setengah gaji ke rekeningmu. Sisanya ke ibu, biar dia nggak curiga. Kamu pinter ngatur. Aku percaya." Kata-katanya seperti angin segar, memberiku kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, aku mulai bereksperimen di dapur saat Bu RT sudah tidur. Dengan bahan seadanya, aku membuat adonan nastar kecil-kecilan. Aroma mentega dan selai nanas yang dipanggang di oven tua milik Bu RT mengisi dapur, membawa kenangan saat aku membuat kue untuk teman-teman kuliah. Hasilnya tidak sempurna. Beberapa kue agak gosong karena oven yang tak stabil, tapi rasanya cukup enak. Aku menyimpan beberapa kue di toples kecil dan membawanya ke Mak Sari keesokan harinya. "Coba, Mak, ini kue nastar buatanku. Menurut Mak, bisa dijual nggak?" tanyaku, agak nervous. Mak Sari mencicipi satu, lalu tersenyum lebar. "Enak, Sari. Kalau dikemas cantik, pasti laku. Coba bikin banyak, tawarin ke tetangga dulu," katanya. Semangatku langsung melonjak. Aku mulai merencanakan langkah berikutnya, membeli bahan dalam jumlah lebih besar dan membuat kemasan sederhana dari plastik bening yang kuhias dengan pita murah. Aku juga memutuskan untuk menawarkan kueku ke tetangga dan di pasar mingguan. Namun, perjuanganku tak berjalan mulus. Beberapa hari kemudian, Bu RT mulai memperhatikan kebiasaanku yang berubah. "Sari, kok belanjaannya sekarang sedikit? Sayur cuma segitu?" tanyanya dengan nada curiga saat aku pulang dari pasar dengan keranjang yang tak penuh seperti biasa. Aku tersenyum, berusaha tenang. "Iya, Bu. Aku coba hemat biar cukup buat seminggu," jawabku, tapi jantungku berdegup kencang. Aku tahu aku harus lebih hati-hati agar rencanaku tak ketahuan sebelum waktunya. Rudi juga mulai menunjukkan sikap yang membuatku kesal. Suatu sore, ia mendekat saat aku sedang mengemas kue. "Sar, buat apa bikin kue banyak-banyak? Buah tangan buat Bima, ya?" tanyanya dengan nada bercanda. Tapi matanya menatap toplesku dengan rasa ingin tahu. "Bukan, Kak. Aku coba jualan, biar bisa nabung," jawabku tegas. Rudi tertawa kecil. "Ngapain capek-capek? Kan ada gaji Bima." Aku menahan napas, menolak untuk terpancing. "Kami juga punya mimpi, Kak," kataku pendiam, lalu berbalik meninggalkannya. Dalam hati, aku tahu perjuanganku baru dimulai. Aku harus bekerja keras, tidak hanya untuk membuat kue, tapi juga untuk menjaga hubungan dengan Bu RT dan Rudi agar tak semakin tegang. Setiap malam, aku duduk di beranda, menatap langit Sukamaju yang penuh bintang, mencatat pendapatan kecilku dari kue yang mulai laku di kalangan tetangga. Aku juga mulai menyisihkan uang dari Bima yang dikirim ke rekeningku, menyimpannya di tempat rahasia di kamarku. Di bawah langit malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. "Sari, kamu bisa. Ini cuma awal, tapi kamu akan sampai ke tujuan." Tekadku semakin kuat. Aku akan membangun masa depan untukku dan Bima, meski harus melawan arus di rumah ini. Mentari pagi di Sukamaju terasa lebih hangat, seolah mendukung semangatku yang kian membara. Aku, Sari, kini bukan lagi menantu yang hanya mengikuti arus di rumah mertua. Selama beberapa minggu terakhir, usaha kecilku menjual kue nastar dan kastengel mulai menunjukkan hasil.
Toples-toples kueku laris di pasar mingguan dan di kalangan tetangga, memberiku penghasilan kecil tapi berarti. Setiap rupiah yang kusisihkan dari penjualan kue dan sebagian gaji Bima yang dikirim ke rekeningku, kusimpan rapi di kaleng bekas biskuit di bawah ranjang. Pagi ini, aku merasa lebih dekat dengan mimpiku, memiliki rumah sendiri bersama Bima, jauh dari ketidakadilan yang selama ini kurasakan. Di dapur, aroma kue nastar yang baru dipanggang menguar, mencampur dengan bau kayu bakar yang khas. Bu RT, seperti biasa, sibuk mengatur belanjaan yang kubawa dari pasar. Namun, ketegangan di antara kami masih terasa. Ia mulai curiga dengan kebiasaanku menghemat belanja dan sering menghilang ke pasar untuk menjual kue. Sari, kok kamu sibuk banget akhir-akhir ini? Jualan kue itu beneran laku? Tanyanya suatu pagi. Nada suaranya penuh rasa ingin tahu yang bercampur kecurigaan. Aku tersenyum, berusaha tetap tenang. Alhamdulillah, Bu, lumayan. Aku cuma ingin bantu-bantu biar nggak cuma ngandelin gaji Mas Bima. Jawabku, sengaja memilih kata-kata yang tak akan memicu konflik. Namun, di balik senyumku, aku tahu waktu untuk bertindak semakin dekat. Malam sebelumnya, aku dan Bima berbicara panjang melalui telepon. Sar, aku lihat ada tanah kecil di pinggir desa. Harganya terjangkau. Kalau kita gabungin tabunganmu dari jualan kue sama gaji yang aku sisihkan, mungkin cukup buat uang muka. Katanya, suaranya penuh semangat. Aku hampir menangis mendengarnya. Untuk pertama kalinya, mimpi kami memiliki rumah sendiri terasa begitu nyata. Aku setuju. Mas, aku akan kerja lebih keras biar tabunganku nambah. Jawabku, tekadku semakin kuat. Hari itu, aku memutuskan untuk memperluas usahaku. Selain menjual kue di pasar, aku mulai menawarkan pesanan untuk acara arisan dan hajatan di desa. Maksari, tetangga yang selalu mendukungku, membantu mempromosikan kueku ke kelompok arisan ibu-ibu. Kue Sari enak, loh, cocok buat acara kalian, katanya dengan antusias di depan para ibu. Hasilnya, aku mendapat pesanan untuk 3 toples besar kue nastar untuk arisan minggu depan. Penghasilanku mulai stabil, dan setiap malam, aku menghitung tabunganku dengan hati-hati, memastikan setiap rupiah aman di kaleng biskuitku. Namun, langkahku menuju kemandirian tak luput dari rintangan. Suatu sore, saat aku sedang mengemas kue di dapur, Rudi masuk dengan wajah cemberut. Sar, Ibu bilang gaji Bima bulan ini cuma setengah yang masuk ke rekening ibu. Kamu yang pegang sisanya, ya? Tanyanya. Nada suaranya penuh tuduhan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Iya, Kak. Aku sama Mas Bima lagi nabung buat masa depan kami. Jawabku tegas, menatap matanya langsung. Rudi tertawa kecil, tapi ada nada sinis di suaranya. Nabung? Buat apa capek-capek? Kan ibu yang atur semuanya. Aku tak menjawab, hanya melanjutkan mengemas kue, tapi di dalam hati, aku berjanji untuk tak membiarkan kata-katanya melemahkanku. Ketegangan dengan Bu RT juga semakin nyata. Suatu malam, saat aku membantu mencuci piring, ia berkata dengan nada dingin. Sari, kamu sekarang sibuk jualan kue, ya? Tapi jangan lupa kewajibanmu di rumah ini. Gaji Bima itu buat keluarga. Bukan cuma buat kamu sama Bima. Kata-katanya terasa seperti tusukan. Tapi aku tak mau kalah. Bu, aku nggak lupa kewajibanku. Aku cuma ingin bantu Mas Bima biar kami punya sesuatu buat masa depan. Kataku, suaraku pelan tapi penuh tekad. Bu RT hanya mengangguk. Tapi tatapannya penuh ketidakpuasan. Beberapa hari kemudian, Bima pulang ke desa untuk akhir pekan. Wajahnya tampak lelah. Tapi matanya berbinar saat kami duduk berdua di beranda, jauh dari telinga Bu RT dan Rudi. Sar, aku sudah cek tanah itu. Kalau kita cicil, mungkin dalam setahun kita bisa punya rumah kecil. Aku akan kerja lembur biar gajiku nambah, katanya, menggenggam tanganku erat. Aku tersenyum, merasa harapan kami semakin dekat. Aku juga akan tambah pesanan kue. Mas, kita pasti bisa, balasku. Merasa kekuatan kami berdua tak tergoyahkan. Aku mulai bekerja lebih keras. Pagi-pagi,
Aku bangun sebelum subuh untuk membuat adonan kue, lalu bergegas ke pasar untuk menjualnya. Sore hari, aku berkeliling ke rumah tetangga, menawarkan kue untuk acara mereka. Penghasilanku meningkat, dan tabunganku di kaleng biskuit mulai bertambah. Aku juga belajar membuat kemasan yang lebih menarik, menggunakan kertas kado murah yang kuhias sendiri. Setiap malam, aku mencatat pendapatan dan pengeluaran dengan teliti, memastikan tak ada yang terbuang sia-sia. Namun, ketegangan di rumah semakin meningkat. Bu RT mulai membatasi uang belanja yang diberikan kepadaku, seolah ingin menekanku agar tak terlalu fokus pada usahaku. "Sari, fokus ke rumah dulu. Jualan kue itu nanti aja," katanya suatu hari. Nadanya penuh otoritas. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu aku tak akan menyerah. Aku juga mendengar Rudi mengeluh ke Bu RT tentang sikapku yang berubah, tapi aku memilih untuk tak peduli. Aku punya tujuan, dan tak ada yang bisa menghentikanku. Malam itu, di bawah langit Sukamaju yang penuh bintang, aku duduk di beranda dengan Bima, yang masih di desa untuk satu malam lagi. Kami membayangkan rumah kecil kami, dengan halaman kecil untuk menanam bunga dan dapur tempat aku bisa membuat kue tanpa tekanan. "Sari, kamu kuat. Aku bangga sama kamu," kata Bima, membuat hatiku hangat. Aku tersenyum, merasa bahwa setiap keringat dan ketegangan yang kuhadapi adalah langkah menuju impian kami. Aku tahu, perjuangan ini belum selesai, tapi aku sudah melihat cahaya di ujung jalan, cahaya yang membawa kami ke kehidupan yang lebih baik. Langit Sukamaju pagi itu diselimuti awan tipis, tapi sinar matahari tetap menyelinap, seolah merayakan langkah besar yang akan kucapai. Aku, Sari, berdiri di halaman rumah mertua, memandang tumpukan kardus kecil yang berisi pakaian, peralatan dapur sederhana, dan toples-toples kue yang menjadi simbol perjuanganku. Setelah berbulan-bulan bekerja keras menjual kue dan menyisihkan setiap rupiah, ditambah kerja lembur Bima di kota, kami akhirnya berhasil membeli rumah kecil di pinggir desa. Rumah itu sederhana, hanya berdinding bata dengan atap genteng dan halaman kecil, tapi bagiku, itu adalah istana kebebasan kami. Hari ini adalah hari pindah. Aku merasa campur aduk antara gembira dan cemas. Gembira karena akhirnya aku dan Bima akan memiliki ruang sendiri, tempat kami bisa membangun mimpi tanpa tekanan dari Bu RT atau permintaan tak berkesudahan dari Rudi. Tapi, aku juga cemas menghadapi reaksi keluarga mertua, yang selama ini menganggap gaji Bima sebagai hak mereka. Ketegangan di rumah sudah mencapai puncak sejak aku mulai menolak menyerahkan seluruh gaji Bima. Dan aku tahu keputusan pindah ini mungkin akan memicu konflik baru. Pagi itu, aku dan Bima, yang pulang khusus untuk membantu pindahan, mulai memindahkan barang ke bak pick-up milik tetangga yang kami sewa. Bu RT berdiri di beranda, tangannya bersedekap, wajahnya sulit dibaca. "Sari, kamu yakin mau pindah? Rumah ini kan cukup buat kalian," katanya. Nadanya datar tapi ada nada kecewa yang terselip. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap sopan. "Bu, kami cuma ingin punya tempat sendiri. Aku sama Mas Bima sudah nabung lama buat ini. Ibu nggak usah khawatir, kami tetap akan bantu kalau ibu butuh," jawabku, sengaja memilih kata-kata yang lembut untuk meredakan ketegangan. Rudi, yang baru bangun dari tidurnya, muncul dengan wajah cemberut. "Jadi kalian beneran pindah? Buah tangan apa buat ibu nanti?" katanya, setengah bercanda tapi dengan nada sinis yang tak bisa disembunyikan. Aku menahan diri untuk tak menjawab pedas. Tapi Bima yang selama ini sabar akhirnya bersuara. "Ruth, aku sama Sari punya hak buat bangun hidup kami sendiri. Kalau kamu mau apa-apa, coba kerja sendiri," katanya tegas, membuat Rudi terdiam dan berbalik masuk ke rumah. Aku memandang Bima dengan rasa bangga. Ini pertama kalinya ia bersuara lantang membelaku di depan keluarganya. Proses pindah berlangsung cepat. Dengan bantuan Maksari dan beberapa tetangga, kami memindahkan barang-barang ke rumah baru dalam beberapa jam. Rumah baru kami hanya berjarak 2 kilometer dari rumah mertua, tapi rasanya seperti dunia baru. Dindingnya masih berbau cat segar, dan halaman kecil di depan rumah dipenuhi rumput liar yang menunggu untuk dirapikan. Aku dan Bima berdiri di teras rumah baru,
memandang hasil kerja keras kami. "Sar, ini rumah kita," kata Bima, menggenggam tanganku erat. Aku tersenyum. Air mata haru menggenang di mataku. "Iya, Mas." Akhirnya, balasku, merasa beban berbulan-bulan di pundakku mulai terangkat. Namun, suasana di rumah mertua tak sepenuhnya reda. Malam sebelum pindah, Bu RT memanggilku ke ruang tamu. "Sari, Ibu nggak nyangka kamu seberani ini. Ibu pikir kamu bakal betah di sini, bantu keluarga. Tapi kalau ini pilihanmu, Ibu nggak bisa larang," katanya, nadanya penuh kekecewaan. Aku menunduk, mencoba menjaga hormat. "Bu, aku nggak pernah niat ninggalin keluarga. Aku cuma ingin punya tempat buat aku sama Mas Bima, biar kami bisa atur hidup sendiri," jawabku. Bu RT hanya mengangguk, tapi tatapannya menunjukkan bahwa ia merasa tersinggung, seolah aku dan Bima mengkhianati kebaikannya. Keesokan harinya, saat kami mulai menata barang di rumah baru, Mak Sari datang membawa sepiring nasi kuning sebagai tanda selamat. "Sari, aku bangga sama kamu. Gak gampang lawan arus, tapi kamu bisa," katanya sambil memelukku. Aku tersenyum, merasa terharu dengan dukungannya. Aku juga mulai merencanakan untuk melanjutkan usaha kueku dari rumah baru ini, mungkin dengan membuat dapur kecil khusus untuk produksi. Bima, yang kini lebih sering pulang ke desa berkat jadwal kerjanya yang lebih fleksibel, berjanji membantu memasarkan kueku ke kota. Malam pertama di rumah baru terasa seperti mimpi. Aku dan Bima duduk di lantai ruang tamu yang masih kosong, hanya beralaskan tikar sederhana. Kami makan malam dengan lauk sederhana, tempe goreng dan sayur kolplay yang kubuat sendiri, tapi rasanya lebih nikmat daripada makanan apapun di rumah mertua. "Sar, mulai sekarang, kita atur hidup kita sendiri. Aku janji akan kerja lebih keras biar rumah ini makin nyaman," kata Bima, matanya penuh harap. Aku mengangguk, merasa bahwa setiap keringat dan air mata yang kulewati selama ini sepadan. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku tahu hubungan dengan Bu RT dan Rudi mungkin tak akan pernah sama lagi. Mereka merasa kehilangan kendali atas gaji Bima, dan aku tahu mereka mungkin akan terus memandangku sebagai menantu yang membangkang. Tapi aku tak peduli lagi. Aku telah memilih jalan ini, jalan untuk memperjuangkan hakku dan Bima atas kerja keras kami. Di bawah langit Sukamaju yang penuh bintang, aku duduk di teras rumah baru, merasakan angin sejuk yang membelai wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas, siap membangun kehidupan baru yang penuh harapan bersama Bima. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela sederhana rumah baruku di pinggir Sukamaju, menerangi ruang tamu kecil yang kini mulai terisi dengan perabot sederhana, meja kayu bekas, 2 kursi plastik, dan rak kecil untuk toples kueku. Aku, Sari, berdiri di dapur kecil yang kubangun sendiri dengan bantuan Bima, mencium aroma kue nastar yang baru keluar dari oven. Setelah berbulan-bulan penuh perjuangan, ketegangan, dan kerja keras, aku akhirnya berada di sini, di rumahku sendiri, bersama Bima, menjalani kehidupan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Rumah ini mungkin kecil, tapi bagiku, ini adalah simbol kemenangan atas ketidakadilan yang pernah kurasakan. Hari ini adalah hari Minggu, dan Bima sedang libur dari pekerjaannya di kota. Kami duduk di teras kecil, menikmati teh hangat dan kue nastar buatanku. Halaman depan yang dulu dipenuhi rumput liar kini sudah rapi, dengan beberapa pot bunga yang kutanam sebagai tanda kehidupan baru. "Sar, lihat ini," kata Bima sambil menunjuk ke arah pohon mangga kecil yang kami tanam minggu lalu. "Nanti kalau udah berbuah, kita bisa bikin rujak bareng," candanya, membuatku tertawa. Tawa kami terasa ringan, bebas dari beban yang dulu selalu mengintai setiap kali kami membicarakan masa depan. Merenung ke belakang, perjalanan untuk sampai ke titik ini tak mudah. Aku masih ingat hari-hari ketika gaji Bima lenyap di tangan Bu RT, digunakan untuk kebutuhan yang seringkali lebih menguntungkan Rudi daripada keluarga secara keseluruhan. Aku ingat ketegangan saat aku mulai menolak menyerahkan seluruh gaji Bima, dan bagaimana Bu RT dan Rudi memandangku sebagai menantu yang membangkang. Tapi aku juga ingat tekadku yang membara, saat aku memulai usaha kue kecil-kecilan, menyisihkan setiap rupiah dari penjualan,
dan bekerja sama dengan Bima untuk membeli rumah ini. Setiap keringat, setiap air mata, dan setiap malam tanpa tidur terasa sepadan sekarang. Usaha kueku kini semakin berkembang. Selain menjual di pasar mingguan, aku kini menerima pesanan rutin untuk arisan, hajatan, dan bahkan beberapa toko kecil di desa tetangga. Maksari, yang selalu menjadi pendukung setiaku, kini sering membantu memasarkan kueku ke teman-temannya di kota. Sari, kamu harus buka toko kue di kota nanti. Kue nastarmu juara, katanya suatu hari, membuatku tersenyum lebar. Aku belum berani bermimpi sebesar itu, tapi aku mulai merencanakan untuk membeli oven yang lebih besar agar bisa memproduksi lebih banyak kue. Hubungan dengan Bu RT dan Rudi, sayangnya, tak sepenuhnya membaik. Setelah kami pindah, Bu RT jarang mengunjungi rumah kami, dan jika bertemu, percakapan kami hanya sebatas basa-basi. Ibu kira kamu bakal betah di rumah, Sari, tapi ternyata kamu punya jalan sendiri, katanya suatu kali saat kami bertemu di acara hajatan tetangga. Nada suaranya masih menyimpan kekecewaan, tapi aku hanya tersenyum. Bu, aku cuma ingin yang terbaik buat aku sama Mas Bima. Ibu tetap keluarga kami, jawabku, berusaha menjaga hormat meski aku tahu hubungan ini mungkin tak akan pernah sama lagi. Rudi, di sisi lain, masih hidup seperti dulu, santai, tanpa pekerjaan tetap, dan sering terlihat di warung kopi. Tapi kini, aku tak lagi merasa kesal melihatnya. Aku telah belajar bahwa aku tak bisa mengubah orang lain, hanya diriku sendiri. Aku memilih membalas perlakuan mereka dengan cara positif. Membangun kehidupan yang bahagia bersama Bima, tanpa dendam atau amarah. Kadang-kadang, aku masih mengirimkan toples kue ke rumah Bu RT sebagai tanda bahwa aku tetap menghormati mereka, meski dari kejauhan. Malam ini, aku dan Bima duduk di ruang tamu kecil kami, menikmati makan malam sederhana, nasi, ayam goreng, dan sambal buatanku. Di sudut ruangan, televisi kecil, hadiah dari Maksari, menyala pelan, memutar lagu-lagu lawas yang membuat suasana semakin hangat. Sar, kamu tahu nggak? Dulu aku takut kita nggak akan bisa keluar dari rumah ibu. Tapi kamu yang bikin ini semua jadi nyata, kata Bima, matanya penuh kekaguman. Aku tersenyum, merasa pipiku memanas. Kita berdua, Mas. Kalau kamu nggak dukung aku nggak akan sekuat ini. Balasku, menggenggam tangannya erat. Di bawah langit Sukamaju yang penuh bintang, aku duduk di teras setelah Bima tertidur. Aku memandang rumah kecil kami, mendengar suara jangkrik yang merdu, dan merasakan kedamaian yang tak pernah kurasakan di rumah mertua. Aku teringat semua perjuangan, dari hari-hari ketika aku merasa tak punya suara, hingga saat aku menemukan keberanian untuk melawan ketidakadilan dengan kerja keras dan tekad. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki rumah atau uang, tapi tentang kebebasan untuk mengatur hidup sendiri dan keberanian untuk memperjuangkan apa yang benar. Aku mengambil buku catatanku, mencatat rencana baru, memperbesar usaha kue, mungkin membuka lapak kecil di pasar, dan menabung untuk membeli perabot baru. Aku juga berjanji untuk tetap menjaga hubungan dengan Bu RT, meski dengan batas yang sehat. Di dalam hati, aku merasa bangga, bukan hanya karena kami punya rumah, tapi karena aku telah membuktikan bahwa aku bisa melawan ketidakadilan dengan cara yang elegan, dengan membangun kehidupan yang penuh cinta dan harapan bersama Bima. Langit Sukamaju malam itu terasa lebih cerah, seolah merayakan kebahagiaan yang akhirnya kuraih.